Hai pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dede Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rida Reski pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang berharap peningkatan kerjasama Indonesia dan Lebanon dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kedua negara, khususnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Putu Supatma Rudana, mendorong pemerintah Indonesia dan Lebanon menerapkan resiprokal visa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan antar kedua negara. Hal tersebut diungkapkan saat delegasi BKSAP DPR RI mengunjungi Parlemen Lebanon belum lama ini. Putu menyayangkan hingga saat ini Indonesia dan Lebanon belum menerapkan kebijakan resiprokal bebas visa kunjungan. Akses keluar dan masuk Indonesia-Lebanon didominasi oleh para diplomat kedua negara, sehingga dampaknya kunjungan wisatawan Indonesia ke Lebanon dan kunjungan wisatawan Lebanon ke Indonesia masih sangat minim. Padahal menurutnya, kedua negara mempunyai potensi pendalaman kerjasama di sektor pariwisata. Kita mendorong juga agar tidak hanya paspor diplomatik dan servis yang mendapatkan mungkin waiver dalam visa, tapi juga paspor hijau atau warga negara kita juga bisa mengunjungi Lebanon, dan ke depan juga reciprocal, warga Lebanon juga lebih banyak lagi menjadi turis ke Indonesia, karena kedua negara ini punya potensi yang luar biasa, potensi yang baik dalam bidang pariwisata, dan harapannya ke depan betul-betul momentum ini juga membuka jalan itu, di mana Lebanon dan Indonesia memiliki kerjasama dan kedua negara juga bisa bebas visa. Melalui diplomasi antara Parlemen Indonesia dan Lebanon, pemerintah kedua negara dapat menjajaki kerjasama itu, sehingga ke depan kunjungan wisatawan semakin meningkat dan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Dari Beirut, Lebanon, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, guna mencegah terjadinya kembali kasus perdagangan orang. Di sini Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah meningkatkan fungsi pengawasan dalam mengimplementasikan undang-undang tentang perlindungan pekerja migran di Indonesia. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah menindak tegas mafia tindak pidana perdagangan orang yang merugikan pekerja migran Indonesia. Saat ini pemerintah dan kepolisian Republik Indonesia terus berupaya memulangkan 20 warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Myanmar. Puluhan WNI itu diperdagangkan ke satu sindikat untuk dipekerjakan sebagai scammer atau pelaku penipuan online. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan, konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Nusa Tenggara Timur menjadi momentum bagi semua pihak untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang dari hulu sampai hilir. Kalau tidak diselesaikan dari hulu sampai hilir, makanya akan menjadi suatu hal yang akan mencuat di kemudian hari lagi. Nah, untuk itu saya kira karena korbannya adalah rakyat kita dan tanda petik memang banyak tidak paham, mereka juga pengen kerja, tapi begitu sudah kerja ternyata tidak sesuai harapan, bahkan penderitaan yang didapat. Untuk itu saya kira kita harus tegas memerangi ini, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh negara ASEAN. Tapi yang paling penting adalah ada punishment yang tegas, siapapun yang bermain, siapapun yang menari-nari di atas penderitaan dengan cara yang tidak kemanusiaan ini, sangat tidak manusiawi ini, saya kira harus ditindak dengan tegas melalui proses hukum gitu loh. Rahmat berharap pemerintah dapat tingkatkan fungsi kontrol dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia sehingga dapat mencegah terjadinya kembali kasus perdagangan orang. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendorong potensi bibit pertanian dan bibit peternakan di Kabupaten Subang lebih dikembangkan kembali. Nah pemirsa, informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09 pemirsa. Komisi 4 DPR RI menilai banyaknya sumber mata air yang dimiliki oleh Kabupaten Subang menjadikan daerah ini sangat cocok untuk perkebunan dan perikanan. Kabupaten Subang merupakan kawasan pertanian nasional dengan komoditas padi, cabai, manggis, kopi, dan sapi potong. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong potensi bibit pertanian dan bibit peternakan di Kabupaten Subang lebih dikembangkan lagi, mengingat sumber mata air di Subang banyak dan bagus sehingga sangat cocok untuk perkebunan dan peternakan. Sutrisno menyayangkan selama ini petani manggis di Subang seringkali menjual bibit manggis ke daerah lain dengan harga murah. Hal tersebut dikhawatirkan bisa menghilangkan ciri khas Kabupaten Subang sebagai penghasil manggis dan menurunkan harga manggis di pasaran. Untuk pengembangan manggis gitu, dan dari Dirjen Perkebunan mungkin hortikultura untuk bisa difasilitasi sebagai pusat pengembangan manggis juga di daerah-daerah lain di daerah Kabupaten Subang ini juga sangat tepat. Kalau ada LHK, ada satu program yang dirancang oleh Bupati Subang memanfaatkan lahan sekitar 600.000 hektar di kaki Gunung Tangkuban Perahu, sebut saja di Bukit Nyomot, itu akan dipersiapkan untuk pengembangan pangan di wilayah Kabupaten Subang ini. Sangat tepat untuk pengembangan peternakan, sangat tepat untuk pengembangan pajale, dan juga tanaman-tanaman lainnya. Sutrisno juga meminta Pemda Subang memikirkan upaya untuk mengembangkan budidaya ikan agar tidak mengambil bibit ikan dari daerah lain. Jika bibit ikan diambil dari daerah lain, tidak bisa memberikan keuntungan karena banyak bibit ikan berpotensi mati sebelum sampai di Subang. Dari Jawa Barat, Rodiah, TVR Parlemen, melaporkan. Agar kinerja perpajakan lebih baik dan juga maju, di sini pemirsa Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah membuat satu badan tersendiri yang fokus pada sektor perpajakan. Kementerian Keuangan mencatat kinerja positif dari sektor perpajakan sejak awal tahun 2023. Meski begitu, anggota Komisi 11 DPR RI mendorong Ditjen Pajak terus melakukan pembenahan internal
agar mengembalikan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kamru Samad menilai pemerintah bisa mempertimbangkan membuat suatu badan tersendiri yang fokus pada sektor perpajakan agar kinerja perpajakan nasional lebih baik dan lebih maju. Komisi 11 DPR RI terus mengintensifkan pengawasan terhadap Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak, untuk mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan yang melibatkan Ditjen Pajak seperti kasus Rafael Alun. Pemerintah sebaiknya menyiapkan kajian, kemungkinan Direktorat Jenderal Pajak ini dibuat badan terpisah atau sebuah badan yang berdiri sendiri yang fokus pada pelayanan perpajakan, fokus pada penerimaan negara dan pengelolaannya, lalu kemudian sehingga auditnya oleh BPK atau monitoringnya, pengawasannya oleh DPR akan jauh lebih mudah. Selama ini kita mengawasi Kementerian Keuangan, di dalamnya ada DJP. Kalau dia badan sendiri, maka saya yakin pengawasan publik, pengawasan DPR, dan pemeriksaan keuangan negara akan jauh lebih fokus. DPR RI bersama pemerintah sepakat target penerimaan perpajakan tahun 2023 mencapai Rp2.021,2 triliun. Hingga Februari 2023, realisasi pajak mencapai Rp279,98 triliun atau 16,3% dari target APBN 2023. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah menggencarkan penggunaan kendaraan listrik sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak negatif emisi karbon terhadap perubahan iklim. Dalam kunjungan ke DPR RI, Parlemen Uni Eropa menyoroti masalah emisi karbon dan penataan transportasi di Indonesia. Komisi 5 DPR RI menyatakan turut berkomitmen terhadap upaya penurunan emisi karbon dari sektor transportasi di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae mengatakan, Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani Paris Agreement terus melakukan upaya untuk meminimalisasi dampak negatif emisi karbon terhadap perubahan iklim. Pemerintah Indonesia mulai menggencarkan penggunaan kendaraan listrik termasuk moda transportasi sebagai upaya menurunkan emisi karbon. Dan salah satu menjadi sorotan mereka adalah persoalan emisi karbon. Secara kebetulan, bukan kebetulan, memang Indonesia juga lagi memperhatikan persoalan emisi karbon ini. Termasuk misalnya mobil listrik apa segala, kan sekarang lagi menjadi pemikiran pemerintah untuk mengadakan itu. Artinya, banyak pertanyaan mereka yang benar-benar sejalan dengan dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo pada saat ini. Termasuk bagaimana kenyamanan transportasi, kemudian bagaimana menghilangkan emisi, mengurangi emisi kita di sini, kemudian bagaimana menolkan kejadian-kejadian kecelakaan yang ada, itu semua sama. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama transportasi udara antara Indonesia dengan Uni Eropa. Melalui kerjasama ini diharapkan maskapai penerbangan Indonesia bisa menjangkau lebih banyak negara-negara di Eropa dan mendorong peningkatan infrastruktur transportasi udara di Indonesia. Panji, Andini, dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani membuka masa sidang 5 tahun, sidang 2022-2023 pada Selasa, 16 Mei 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda.
Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, dalam pidato pembukaan masa sidang kelima tahun sidang 2022-2023, di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan pada masa persidangan kelima ini agenda utama alat kelengkapan DPR RI adalah melakukan pembahasan kebijakan ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal. Di sini untuk APBN tahun anggaran 2024 yang merupakan suatu tahapan siklus pembahasan APBN. Dan prioritas APBN tahun anggaran 2024 diarahkan pada penuntasan program-program prioritas dan program-program strategis yang akan memperkuat landasan dalam memajukan Indonesia. Sedangkan pelaksanaan fungsi pengawasan atau AKD DPR RI akan difokuskan terhadap berbagai masalahan yang menjadi perhatian rakyat, antara lain maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Tentunya pemirsa, permasalahan kasus kekerasan pada pekerja migran Indonesia atau PMI, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, proses pengangkatan guru ASN, pemerintah dengan perjanjian kerja, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Setelah menyerap aspirasi dan melihat langsung kondisi masyarakat di daerah pemilihan, pimpinan dan anggota DPR RI kembali bersidang di Senayan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani membuka masa persidangan kelima tahun sidang 2022-2023. Masa sidang ini disebut akan difokuskan pada keberpihakan anggaran untuk program-program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dibukanya masa sidang terakhir dalam tahun sidang 2022-2023 menandakan pimpinan dan anggota DPR RI siap menuntaskan kewajibannya untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran. DPR RI memastikan pemerintah berkomitmen untuk merancang program-program yang berpihak kepada rakyat. Pada masa sidang lalu, DPR telah menuntaskan sederet undang-undang untuk memberikan kepastian hukum untuk semua. Mulai dari menetapkan Perpu Pemilu dan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, hingga menetapkan RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga menjadi usul inisiatif DPR. Pada masa sidang ini, DPR dan pemerintah akan melakukan pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai suatu tahapan siklus pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebagai tahun terakhir dari periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, APBN harus difokuskan untuk menuntaskan berbagai program prioritas yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat serta memajukan perekonomian nasional. Manfaat dari berbagai kebijakan pemerintah harus dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk APBN tahun anggaran 2024 dalam menuntaskan program prioritas harus dapat memperkuat dan mempertajam kebijakan-kebijakan yang diarahkan sebesar-besarnya manfaat untuk dirasakan oleh rakyat, program-program yang berpihak pada rakyat kecil, program-program yang dapat mempercepat kesejahteraan bersama, program-program yang mempercepat kemajuan perekonomian Indonesia yang kuat. Agenda alat kelengkapan DPR RI yang sangat penting lainnya adalah persiapan
dan pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024. Tahapan pemilu tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan. Alat kelengkapan DPR RI terkait akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 sehingga memastikan bahwa pemilu tahun 2024 berlangsung berkeadaban, yang maju, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan untuk menyelesaikan pembahasan 9 rancangan undang-undang yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat 1 dan rancangan undang-undang lainnya yang masuk dalam prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2023. Pelaksanaan fungsi AKD DPR RI juga akan difokuskan terhadap berbagai permasalahan yang juga menjadi perhatian rakyat, yaitu maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, permasalahan kasus kekerasan pada pekerja migran Indonesia, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, proses pengangkatan guru ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Dalam menjalankan fungsi diplomasi pada masa sidang ini, Parlemen mengagendakan serangkaian kegiatan, baik bilateral, regional, maupun internasional, yang akan membahas berbagai isu krusial, di antaranya perdamaian dan kemanusiaan, pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, hingga perlindungan pada pekerja migran. Pada Agustus mendatang, DPR RI juga akan menjadi tuan rumah dari pertemuan antar parlemen negara ASEAN atau AIPA. Dalam pertemuan tersebut, Parlemen Indonesia akan menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Pemirsa, siapa yang tak kenal dengan kota Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan yang menjadi salah satu ikon wisata legendaris Indonesia melalui keindahan jembatan Amperanya. Selain jembatan Ampera, bukan ciri khas yang melekat diingatkan masyarakat ketika mendengar kata Palembang adalah apa ada di? Pempek. Pempek. Dan pemirsa, saat lagi kami akan mengajak pemirsa untuk menyaksikan nikmatnya wisata kuliner unggulan di Palembang, pempek Palembang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan.
Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Tadi Dadi berbicara tentang Kota Palembang. Belum sah rasanya kalau ke Palembang tuh Dadi tidak menikmati empek-empek. Makanan enak tuh ya. Iya, karena empek adalah kuliner khas Bumi Sriwijaya ini. Dan memang pempek ini merupakan makanan khas Palembang dan menjadi kebanggaan Wong Kitogalo sesuai slogannya ini. Iya, Wong Kitogalo. Tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan liputan selengkapnya tentang pempek pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Palembang merupakan salah satu surganya kuliner di Indonesia. Selain terkenal akan Jembatan Ampera, Palembang juga dikenal lewat kulinernya. Salah satu destinasi kuliner yang ditawarkan di Palembang adalah Pasar 26 Ilir. Pasar ini dikenal sebagai sentra kuliner. Bila pemirsa hendak menyusuri pasar yang lokasinya berjarak 2 km dari Sungai Musi tersebut, ada beberapa rekomendasi jenis kuliner dan tempat makan terpopuler yang bisa dipilih. Belum sah rasanya kalau ke Palembang tidak menikmati empek-empek yang menjadi kuliner khas Bumi Sriwijaya ini. Ya, empek-empek merupakan makanan khas Palembang dan menjadi kebanggaan Wong Kitogalo. Pempek atau empek-empek merupakan makanan dengan bahan dasar terbuat dari daging ikan yang digiling lembut dan dicampur tepung sagu. Ada juga yang ditambah telur atau bahan lainnya. Pada tahun 2014 yang lalu, pempek telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB dan saat ini sedang proses untuk menjadi warisan dunia UNESCO. Sebelumnya, pempek dikenal dengan nama kelesan yang berarti ditekan-tekan berdasarkan pembuatannya menggunakan pirikan atau mangkok yang tengahnya berlobang-lobang. Nah, Pasar 26 Ilir ini adalah salah satu sentra pempek yang ada di Kota Palembang. Di sepanjang jalan Mujahidin 26 Ilir Palembang ini, berjajaran kedai-kedai yang menjual pempek dengan varian yang beragam, seperti kulit, adaan, lenjer, kapal selam, dan jenis lainnya. Kamu juga bisa mencicipi empek lenggang bakar yang dimasak secara tradisional. Bahkan proses memasaknya mencapai 1 hingga 2 jam lamanya. Pempek lenggang sendiri merupakan adonan pempek yang dicampur dengan telur lalu dibakar serta dibolak-balik hingga matang. Harga pempek yang dijual di pasar ini juga cukup terjangkau, hanya Rp1.000 untuk satu pempeknya. Jadi pemirsa bisa beli pempek sebanyak-banyaknya tanpa takut uang tidak cukup atau kurang. Selain itu, tempatnya bersih, aman, dan yang pasti pemirsa harus sabar antri ya, karena bisa dibayangkan ya bagaimana ramainya tempat ini. Bagaimana pemirsa? Sangat menggugah selera makan sekali kan? Ragam panganan di Pasar 26 Ilir Palembang ini selain dapat disantap langsung, ragam panganan di pasar ini juga dapat diborong untuk dijadikan oleh-oleh loh. Apalagi harganya yang murah meriah dan rasa pempeknya yang gurih dan garing berpadu kuah cuko kental, manis, pedas, serta sedikit asam. Mantap! Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 22 Mei 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI menerima audiensi DPRD Dong Niai.
Sedangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dirjen PHU dan Kepala Badan Pelaksana. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rinda Reski dan juga rekan saya Didi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.